dear bright people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas di sini. Apa kabar teman-teman? Udah seminggu nih saya baru bikin podcast lagi. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe atau join di podcast saya di PM Talk. Semoga dengan kebersamaan kita di sini kita bisa sama-sama belajar bareng, sama-sama mengambil inspirasi bareng, dan akhirnya kita bisa sama-sama nih menjadi bright people semuanya. Terutama diri saya pribadi, dan saya yakin bahwa saya mungkin tidak lebih baik dari teman-teman, tapi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman yang saya ada. Apa ya, akhir belakangan ini kita sedang ini ya, khususnya buat mungkin di kalangan teman-teman disabilitas, sedang ada lagi nih demam kompetisi TIK nasional lagi. Mungkin dulu pas sekitar terakhir tahun 2017 sebelum tahun politik ya, itu sempat teman-teman ingat kalau ada event Jambore TIK gitu. Event Jambore TIK itu untuk nasional yang kita keliling ke beberapa kota di Indonesia, dan pesertanya dari 34 provinsi, dan itu lumayan hype ya, lumayan tinggi ininya, animonya teman-teman disabilitas, dan membuat teman-teman jadi lebih semangat itu untuk belajar IT gitu ya, belajar teknologi informasi dan komunikasi, komputer. Jadi bagaimana IT itu bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari gitu ya, dan membuka masa depan yang lebih baik lagi. Kalau sekarang ada kompetisi TIK, ya karena era pandemi ini jadinya semua dilakukan oleh daring. Jadi atau online ya. Jadi tapi semoga tidak menurunkan semangat buat teman-teman. Sebetulnya ada yang menarik sih yang ingin yang menggelitik di pemikiran saya gitu kan, ketika mendapat beberapa pesan gitu kan dari teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti lomba ini. Jadi kadang-kadang ada gitu ya, mungkin juga kita sendiri pernah berpikir seperti ini. Ketika mengikuti sesuatu yang itu sifatnya adalah kompetisi, kita kadang-kadang bertanya dulu gitu kan. Ada pertanyaan pernah masuk ke saya, misalnya kayak seleksi instruktur ya. Ini seleksi instrukturnya itu udah pasti masuk atau ada seleksi lagi? Menurut saya ini mungkin yang sering banyak kita alami ya, sadar tidak sadar, bahwa kita kadang tidak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Namanya adalah sudah seleksi, pasti namanya seleksi itu adalah ada seleksinya ya. Ada seleksinya, ada proses gugurnya gitu ya, ada yang diterima, ada yang tidak. Tetapi kalau misalnya kita mempertanyakan hal seperti itu ketika mengikuti seleksi, bahwa bagaimana kemungkinannya, itu menurut saya kita sudah kalah sejak dalam pikiran gitu ya. Kalau misalnya Pramudia Anantatur di novelnya bilang bahwa adil sejak dalam pikiran, kalau saya ingin bilang bahwa kita kadang sering kalah sejak dalam pikiran gitu. Sebelum mengikuti sesuatu, sebelum bersaing, tapi kita sudah merasa kalah dulu gitu. Sebetulnya hal ini bisa terjadi karena apa sih sebetulnya? Yang pertama mungkin kita merasa tidak pede ya. Kita tidak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri, yang belum tentu kita tuh lebih buruk daripada yang lain gitu ya. Tapi karena tadi kurang percaya diri, jadinya kita udah kayak merasa kalah dulu gitu ya. Lalu yang kedua apa ya, mungkin kita merasa kurang persiapan. Saya yakin kalau untuk segala sesuatu, tidak hanya yang sifatnya lomba ya, tidak hanya sifatnya lomba, tidak hanya sifatnya kompetisi, seleksi. Kalau kita sudah merasa ready, siap, kita tidak akan berpikir seperti itu. Yang ketiga, ini hanya masalah mindset sih kalau menurut saya. Masalah mindset. Bagaimana kalau misalnya kita itu bisa untuk berpikir bahwa sudah menjadi juara sejak dalam pikiran, kita tidak akan takut dengan seleksi, dengan persaingan gitu ya. Karena kalau kita tarik mundur jauh lagi gitu ya,
Kita sebagai manusia itu terlahir di dunia ini sudah sebuah seleksi. Kita udah jadi juara gitu ya. Kalau di biologinya itu manusia itu kan secara ilmu alam ya, secara biologi itu adalah satu dari sekian juta sel sperma yang berhasil untuk menyampai ke ovum atau ke sel telur. Jadi kita ketika baru lahir saja, baru terlahir itu udah sebuah proses seleksi gitu ya. Setelah mencapai sel telur, lalu masih diseleksi lagi tuh, ada berapa tahap banyak di sana gitu ya. Jadi menjadi zigot, menjadi embrio gitu ya. Lalu proses selama 9 bulan di dalam kandungan gitu. Itu juga sebuah proses seleksi, karena tidak semua sangat disayangkan tidak semua janin itu dapat terlahir di dunia gitu. Dan itu ada sebuah proses seleksi. Jadi kita sudah menjadi juara sebetulnya sejak dilahirkan. Dan ketika kita sudah tumbuh dewasa gitu ya, kita di dunia pendidikan, kita di dunia pekerjaan gitu, itu apapun yang kita lakukan tuh juga adalah kompetisi. Jadi kalau misalnya kita sejak dalam pikiran itu sudah merasa kalah, berarti kita lupa dengan bahwa kita lahir di dunia adalah juara. Gitu teman-teman. Jadi saya berharap itu yang ada di benak kita ya, ada yang ada di mindset kita, bahwa jangan pernah takut pada persaingan, jangan pernah takut pada kompetisi. Misal seperti ada lomba, ada kompetisi, dan itu sifatnya gratis lagi ya. Kalau misalnya oke lah, masih akan ada keraguan sedikit kalau misalnya ikut sesuatu ada fee-nya, ada biaya pendaftarannya, lalu kalau kalah ya udah pasti ada kerugian di situ ya. Tapi kalau untuk daftarnya saja tidak ada biaya, gratis, dan ketika teman-teman ikut ada peluang untuk bisa dapat ilmu minimal, lo juga ada peluang bisa menang gitu kan. Itu kan nothing tulus istilahnya, nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Atau misalnya ketika kemarin ada seleksi CPNS, kadang ada yang misalnya ketika belum daftar saja itu sudah negative thinking gitu ya. Negative thinking bahwa nanti saya akan dipersulit, bahwa hanya disabilitas ini yang diterima gitu ya. Hanya teman-teman yang pendidikannya ini yang diterima gitu ya. Pokoknya di luar semua persyaratan yang memang tertulis di sana, harusnya kita nggak perlu takut gitu ya. Nggak perlu takut bahwa akan ada hal-hal lain. Toh kalau misalnya kita berhasil, kita mendaftar, peluangnya akan ada 2, berhasil atau gagal gitu ya. Kalau berhasil ya syukur, alhamdulillah. Kalau gagal ya kita coba lagi di kemudian hari gitu ya. Atau kita bisa beri masukan untuk evaluasi kalau misalnya memang merasa ada diskriminasi. Tapi nothing tulus. Beda halnya ketika teman-teman belum pernah mencoba, tidak mencoba gitu kan, lalu berkomentar. Nah itu akan menurut saya tidak wise ya, tidak pada tempatnya gitu. Ketika tidak mencoba, tidak tahu, lalu protes. Nah, bahkan kalau tidak mencoba kemudian hanya satu gitu, hanya gagal gitu teman-teman. Jadi semoga kita ini buat pelajaran saya pribadi juga gitu ya. Dan kalau dari saya pribadi itu seperti misalnya dulu pas daftar CPNS gitu ya, di situ memang tertulis tuh bahwa hanya untuk formasi disabilitas untuk tunadaksa gitu ya. Tapi saya berpikir nothing tulus saja gitu, atau seleksinya gratis, minimal saya dapat pengalamannya untuk tes gitu kan. Tapi ternyata setelah proses di dalam, saya difasilitasi, lalu dibacakan soal-soal tesnya, lalu saya ikut tes, dan alhamdulillah saya dapat nilai terbaik gitu ya. Jadi saya lolos, alhamdulillah, dan sekarang sudah berada di jajaran pemerintahan gitu ya sebagai PNS. Dan menurut saya itu tadi, saya berpikir bahwa ya saya coba aja dulu, kalau misalnya memang tidak berhasil ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau berhasil alhamdulillah gitu kan. Karena saya berpikir bahwa ini kan formasi disabilitas, mengapa harus dibeda-bedakan lagi gitu ya. Saya berpikir seperti itu, open saja gitu. Tapi saya yakin bahwa tidak semua orang ketika nekat itu juga pasti akan berhasil. Itu teman-teman juga harus percaya itu, bahwa ada faktor-faktor X lah ya,
faktor ya ridha Allah, faktor apa gitu kan, dan itu menentukan nasib kita ke depan. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah yang penting kita usaha dulu. Kita harus bisa menjadi juara sejak dalam pikiran kita. Oke teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya. Semoga kita bisa sama-sama mengambil pelajaran. Jangan lupa buat yang suka bisa di subscribe di podcast saya dan juga di follow Instagram saya di @dimasmuharam ya. Oke, terima kasih. See ya.